never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Halo guys, gimana nih kabar kalian semua? Baik-baik saja kan? Oke, di video kali ini Min akan membawakan alur cerita Battlefield the Heaven Season 6. Oke, tak perlu lama-lama lagi, mari kita berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan pertemuan antara Xiaoyan dengan King Lin. Setelah berbincang-bincang, tiba-tiba lampu hijau melintas di mata King Lin dan seekor binatang kecil seputih salju sekali lagi muncul di tangannya. King Lin pun segera menyerahkan binatang tersebut kepada Xiaoyan. Binatang tersebut pun bergegas ke pelukan Xiaoyan setelah dilepaskan dan gemetar serta mengungkapkan ekspresi ketakutan di matanya saat melihat King Lin. Xiaoyan pun menggosok-gosok pil bis di pelukannya dan tanpa sadar tertawa. Ia segera bertanya kepada King Lin apakah ia membutuhkan pil bis ini. King Lin buru-buru menggelengkan kelapanya ketika mendengar pertanyaan dari Xiaoyan. Namun setelah ditatap oleh Xiaoyan, ia akhirnya bergumam bahwa ia ingin menggunakan darah pil bis untuk menghilangkan racun di dalam tubuhnya. Xiaoyan pun terkejut mendengar hal tersebut, kemudian meminta King Lin untuk mengulurkan tangannya. King Lin ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangannya yang halus. Setelah itu, ia pun segera meletakkannya di telapak tangan Xiaoyan dan Xiaoyan segera memeriksa masuk ke dalam tubuh King Lin. Kekuatan spiritual Xiaoyan menyebar masuk ke dalam tubuh King Lin dan memeriksa apakah ada yang salah di dalam tubuhnya. Setelah pengamatan yang cermat, Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan alisnya. Ia menemukan bahwa tubuh King Lin dan bahkan darahnya semua bercampur dengan ki beracun. Ki beracun semacam ini sangat gelap dan sedingin es dan tampaknya berniat untuk membekukan darah seseorang dengan sangat kejam. Xiaoyan pun segera bertanya racun apa yang ada di dalam tubuhnya. King Lin pun segera berkata bahwa ini adalah racun pengikis hati Kaisar Piton dari suku Nensirin Deep Ground Piton. Ini adalah salah satu racun misterius teratas di dunia dan dikabarkan bahwa tidak ada penawarnya. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa tidak ada yang pasti di alam. Positif dan negatif, yin dan yang, semua ini adalah sudah menjadi aturan alam. Jika ada racun, maka akan ada penawarnya. Yang dikatakan tanpa penawar adalah sebenarnya penawarnya belum ditemukan. Setelah itu Xiaoyan pun bertanya mengapa King Lin menyinggung suku Nensirin Deep Ground Piton. Mereka bukanlah kelompok yang bisa dengan mudah untuk disinggung. King Lin pun segera menjawab bahwa bukan ia yang menyinggung mereka. Merekalah orang-orang yang datang dan menyinggung King Lin. Ketika ia datang ke wilayah binatang pada saat itu, ia hanya berniat untuk menemukan beberapa bentuk ular yang kuat dari binatang ajaib. Namun akhirnya ia bertemu dengan tetua dari suku Nensirin Deep Ground Piton. Ia telah mengetahui mengenai mata King Lin dan berniat untuk menangkapnya. Oleh karena itu, King Lin hanya bisa membalas hingga akhirnya ia mengendalikan tetua tersebut. Namun tetua tersebut telah merilis beberapa berita pada saat terakhir dan menyebabkan suku Nine Deep Ground Piton datang menangkap King Lin. Akhirnya King Lin hanya bisa menangkap beberapa orang yang tidak beruntung. Xiaoyan tersenyum, kemudian ia menepuk bahu King Lin dan berkata tidak apa-apa dan King Lin tidak perlu khawatir. Meskipun racun ini merepotkan, namun bukan tidak mungkin untuk disembuhkan. Namun tempat ini saat ini bukan tempat terbaik untuk membuang racun. Setelah mereka meninggalkan sisa-sisa kuno, maka ia akan memikirkan cara untuk membantu King Lin mengeluarkan racunnya. Mengapa King Lin tidak mengikuti mereka setelah pertemuan ini? Wajah King Lin memerah saat ia mengangguk dengan lembut dan Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya berdiri. Dengan seorang penolong yang hebat di sisi mereka, barisan mereka sekali lagi dengan cepat menguat sedikit. Jika mereka bertemu dengan kelompok Feng King lagi, hanya barisan ini saja tidak akan bisa menekan mereka. Melihat adegan musuh yang tiba-tiba menjadi teman, semua orang pun selain dari mereka yang terlibat langsung memiliki wajah yang benar-benar bingung. Tak lama Xian yang agak kesal segera berkata bahkan ia telah mencoba mengendalikan Xian pada malam itu. King Lin pun buru-buru menjelaskan bahwa itu hanyalah kesalahpahaman. Ia bisa melihat melalui bentuk sebenarnya dari seseorang. Saat itu, ia berpikir bahwa Xian adalah salah satu anggota dari Nensirin Deep Ground Piton. Selain itu, tubuh Xian yang sebenarnya sedikit berbeda dari mereka dan sangat mirip dengan keluarga kerajaan dari suku Nensirin Deep Ground Piton. Xiaoyan pun tak berdaya dan menggelengkan kelapanya dan hanya bisa mengabaikan argumen kedua gadis tersebut.
Tak lama setelah itu, Xiaoyan mengalihkan topik pembicaraan dengan menatap ke arah binatang di pelukannya. Xiaoyan pun segera berkata, meskipun pil bis ini tidak memiliki riak energi, namun seorang ahli atau alkemis yang sangat berpengalaman masih dapat mendengus aroma pilnya dan menebak identitas aslinya. Menanggapi hal itu, dokter peri kecil segera berkata agar serahkan binatang tersebut kepadanya. Ia dapat mengisolasi aroma pil obat dari dalam tubuhnya. Matanya yang cantik menatap tajam pada binatang kecil seputih salju itu. Dari sikapnya jelas bahwa ia tidak bisa menahan diri dari serangan imut dari anak kecil ini. Xiaoyan pun segera berkata bahwa sepertinya seorang wanita selalu menyukai hal-hal berbulu seperti itu. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Xiaoyan pun hanya bisa menyerahkan binatang kecil seputih salju itu kepada dokter peri kecil. Setelah menerima pil bis tersebut, sebuah energi melompat ke jari dokter peri kecil. Energi pun kemudian menekan ke tubuh pil bis dan lapisan jaring energi samar muncul dan menempel pada bulu binatang kecil tersebut. Xiaoyan pun menghela nafas lega sebelum akhirnya ia berbalik dan menyimpan boneka setan langit dan boneka lainnya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu ia berbicara kepada King Lin agar ia menyimpan pengawalnya. King Lin pun mengangguk setelah mendengar perkataan Xiaoyan hingga akhirnya lampu hijau menyala di matanya dan banyak pengawal segera menghilang. Setelah itu Xiaoyan pun segera mengajak mereka semua untuk menuju ke aula utama. Semua orang pun mengangguk setelah mendengar hal ini hingga akhirnya Xiaoyan segera melesat diikuti dengan yang lain. Singkat cerita, kelompok Xiaoyan berhasil keluar dari pil hall dan melihat jalur penyeberangan. Mereka sedikit tercengang sejenak karena sisa-sisa ini terlalu besar. Tidak mudah untuk menuju ke aula utama. King Lin pun di samping Xiaoyan tertawa kemudian berkata bahwa ia akan memimpin jalan. Ia telah menemukan peta kasar di dalam sisa-sisa dan tahu di mana aula utamanya. Xiaoyan pun menghela nafas lega saat mendengar hal ini. King Lin pun segera mengidentifikasi posisi mereka dan jari-jari kakinya segera menekan tanah. Setelah itu sosok cantiknya dengan lembut bergegas keluar dan kelompok Xiaoyan dengan cepat mengikuti dari belakang. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di sebuah aula dan di tengah aula besar ada 10 kelompok cahaya besar. Klaster cahaya ini ditangguhkan di udara dan orang-orang bisa samar-samar melihat beberapa gulungan seperti objek di dalam cahaya yang menyilaukan tersebut. Jantung kelompok Xiaoyan pun berdebar kencang saat mata mereka melihat gugusan cahaya ini. Mungkinkah ini yang disebut dengan keterampilan Do Kelastian? Mata Xiaoyan menyapu kelompok cahaya yang memancarkan semacam tekanan misterius. Tiba-tiba matanya berhenti di tengah dari 10 kelompok cahaya dan ada kursi batu di tempat tersebut. Di kursi batu ada kerangka putih yang benar-benar giok dan tangan kerangka tersebut membentuk segel saat ia duduk. Mulut Xiaoyan segera terasa sedikit kering setelah melihat bahwa ternyata itu adalah kerangka seorang elit di tingkat doseng. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat seorang elit doseng meskipun itu sudah hanya satu set tulang. Namun tekanan yang datang dari dalam tulang-tulang itu benar-benar sangat berat. King Lin pun dengan lembut berkata bahwa ini adalah aula utama dari sisa-sisa kuno. Xiaoyan pun mengangguk sedikit hingga akhirnya matanya beralih ke tengah aula besar yang luas. Cukup banyak orang yang sudah berdiri di sana, selain itu semua aura mereka benar-benar sangat kuat. Xiaoyan juga sekali lagi melihat kelompok Feng Qinger di antara mereka. Selain itu, sebagian besar orang yang tersisa semuanya berasal dari faksi yang memiliki reputasi yang cukup besar di dataran tengah. Ini termasuk suku Heaven Demon Phoenix, Wind Lightning Pavilion, Ice River Valley, dan Burning Flame Valley beserta faksi lainnya. Setelah itu, Xiaoyan pun berjalan ke aula besar dan Xiaoyan akhirnya menemukan bahwa selusin sosok manusia duduk di sekitar kursi batu yang menjulang tinggi. Sosok manusia ini berwarna abu-abu batu dan mereka muncul seperti patung batu dari jarak yang sangat jauh. Dokter peri kecil pun seketika terkejut dan bertanya apakah ini adalah boneka. Xiaoyan pun mengangguk kemudian berkata terlebih lagi mereka sepertinya boneka kelas atas. Perasaan semacam ini mirip dengan Sky Demon Puppet. Jika Xiaoyan menebak dengan benar, belasan boneka ini memiliki kekuatan di tingkat Dozun. Ekspresi kelompok dokter peri kecil sedikit berubah ketika mendengar ini. Lebih dari belasan elit Dozun, bahkan jika barisan seperti ini dapat diselesaikan oleh para ahli yang hadir, kerugian yang akan mereka derita juga cukup besar.
Ekspresi Xiaoyan benar-benar muram pada saat ini sebelum akhirnya ia berkata agar semua orang harus berhati-hati dan jangan berpisah. Setelah mengatakan hal tersebut, Xiaoyan pun seketika menoleh dan senyum dengan cepat muncul di wajahnya. Ia menangkupkan kedua tangannya ke arah tertentu membuat dokter peri kecil dan yang lainnya ikut menoleh. Mereka dapat melihat Tang Zhen yang sedang tersenyum sebelum akhirnya menyapa Xiaoyan. Ia berkata bahwa teman Xiaoyan telah datang tepat waktu. Segel di tempat ini menjadi semakin lemah dan sepertinya itu akan segera menghilang. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya bertanya mungkinkah ini adalah tujuan perjalanan dari kepala lembah Tang. Xiaoyan pun melirik ke arah cahaya sebelum akhirnya lanjut bertanya mengapa ada 10 di antara mereka. Tang Zhen pun tersenyum sebelum akhirnya berkata seharusnya hanya ada satu teknik Douglassian sejati di antara 10 gulungan ini. Adapun siapa yang bisa mendapatkannya itu akan tergantung pada keberuntungan dan kekuatan orang tersebut. Xiaoyan pun terkejut setelah mendengar kata-kata ini sebelum akhirnya ia bergumam sepertinya 9 dari mereka palsu sementara satunya asli. Tang Zhen pun tersenyum sebelum akhirnya matanya menyapu aula besar di sekitarnya dan dengan lembut berkata sepertinya ada cukup banyak orang yang menentang teman muda Xiaoyan kali ini. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa itu adalah beberapa permasalahan kecil. Tang Zhen segera berkata bahwa yang terkuat di sini bukanlah faksi. Ada jumlah individu yang tidak diketahui yang datang setelah mendengar kabar tentang sisa-sisa kuno ini. Sebagian besar dari orang-orang ini tentu memiliki beberapa keterampilan. Meskipun mereka tidak sebesar faksi, namun kekuatan bertarung mereka pun cukup besar. Selain itu, mereka juga karakter yang kejam dalam hal menyambar sesuatu. Sepertinya tidak akan cukup untuk memiliki keberuntungan saja. Saat ini ada begitu banyak orang dengan niat jahat di sini. Tempat ini pasti akan menjadi perang kacau dalam beberapa saat. Oleh karena itu, mereka mungkin bisa bergandengan tangan jika terjadi situasi yang tidak terduga. Xiaoyan pun tersenyum dan sedikit mengangguk dan menyadari bahwa Burning Flame Valley itu benar-benar kuat. Selain itu, dengan penglihatan Xiaoyan saat ini, ia secara alami dapat melihat melalui kekuatan Tang Zhen. Duzun bintang 5 atau lebih. Ia bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan kepala lembah sungai es Bing He Zunzi dan tidak akan kalah dari hantu tua Zaixing dari Aula Jiwa. Xiaoyan secara alami sangat bersedia untuk membentuk aliansi dengan ahli di tingkat ini. Bagaimanapun, ia saat ini dihadapkan dengan musuh dari berbagai bidang. Tak lama, Tang Zhen pun segera mengingatkan Xiaoyan agar ia berhati-hati dengan boneka tersebut. Jika tebakannya benar, boneka-boneka ini akan terbangun ketika segelnya dilepas. Pada saat itu, tempat ini pasti akan menjadi pertempuran berdarah yang sangat kacau. Namun untuk saat ini, sebaiknya mereka menunggu sampai segelnya menghilang. Xiaoyan pun tersenyum sedikit saat mendengar desahan lembut dari Tang Zhen ini. Matanya menyapu tatapan yang ada hingga akhirnya tiba-tiba berhenti di kerangka kursi batu. Sebuah pemikiran pun seketika melintas di hati Xiaoyan. Memperbaiki tubuh Yaolau membutuhkan tulang dari seorang ahli. Kerangka doseng ini masih cukup lengkap dan jika bisa digunakan sebagai tubuh, bisakah itu membantu Yaolau untuk maju ke kelas doseng? Jika Yaolau benar-benar mampu menjadi seorang ahli doseng, maka mereka tidak perlu lagi takut kepada Hall of Soul di masa depan. Selain itu, kekuatan Pavilion Bintang Jatuh juga akan langsung mencapai level di tingkat seperti Pil Tower. Pavilion Bintang Jatuh akan memiliki modal untuk benar-benar bersaing melawan Hall of Soul. Jika memungkinkan, maka Xiaoyan akan mencoba melihat apakah ia bisa merebut kerangka tersebut. Saat sedang menunggu, banyak sosok bergegas terus-menerus menuju ke aula. Meskipun ada semakin banyak orang di dalam aula besar, namun itu masih sangat sunyi. Suasana yang menekan menyebabkan cukup banyak orang berkeringat dingin. Duki memancar melalui setiap bagian tubuh mereka. Sementara itu, tangan Xiaoyan dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Matanya sedikit tertutup saat kekuatan spiritual menutupi bagian dalam aula besar ini. Namun saat ini, hal yang membuatnya merasa sedikit aneh adalah ia belum menemukan ahli dari Hall of Soul. Mungkinkah mereka tidak memiliki banyak minat pada sisa-sisa kuno ini? Tak lama mata Xiaoyan yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka. Tepat ketika ia membuka matanya, tawa aneh berubah menjadi gelombang sonik tajam yang muncul baik di dekat maupun jauh saat terdengar di aula besar. Sebuah suara segera terdengar dengan berkata sepertinya ia tidak terlambat kali ini.
Niat membunuh pun melonjak di dalam hati Xiaoyan ketika mendengar tawa aneh yang agak familiar ini. Xiaoyan pun bergumam apakah sepertinya hantu tua Zaixing telah tiba. Suara tajam menyebar di dalam aula utama yang sangat besar menyebabkan ekspresi sejumlah ahli sedikit berubah. Mereka bisa merasakan kekuatan yang luar biasa kuat dari pemilik suara ini. Tak lama setelah itu, kabut hitam pun melonjak dari luar aula ke segala arah. Akhirnya, kabut pun berkumpul di udara di aula besar. Kabut hitam tersebar dan beberapa sosok segera muncul. Metode penampilan unik seperti itu segera menyebabkan cukup banyak orang mengenalinya. Hati cukup banyak orang seketika berdebar saat melihat status mereka yang telah tiba. Mereka sedikit mengerutkan keningnya karena semua orang di benua itu menyadari kekuatan dari Hollow of Soul. Jika mereka datang ke sini untuk merebut keterampilan Douglas Tian, itu pasti akan menyebabkan situasi yang awalnya kacau menjadi lebih rumit. Sementara itu, mata Xiaoyan melirik hantu tua Zaixing dan segera matanya berhenti di tangan kanan yang terakhir. Pada saat ini Xiaoyan hanya bisa melihat lengan baju yang kosong. Tampaknya meskipun iblis tua ini berhasil mempertahankan hidupnya di bawah teratai api pemusnahan, ia juga telah membayar harga yang cukup mahal. Tak lama dokter peri kecil segera tertawa dan berkata bahwa hantu tua Zaixing saat ini telah menjadi hantu tua berlengan tunggal. Sementara itu di sisi lain, hantu tua Zaixing segera berkata bahwa tak disangka peninggalan ini ternyata menarik begitu banyak orang. Jika mereka menunggu di sini dan menangkap jiwa, kemungkinan besar mereka akan bisa mendapatkan cukup banyak. Mendengar hal tersebut, cukup banyak orang yang mengungkapkan ketidaksukaan di mata mereka. Aula jiwa yang menangkap jiwa-jiwa dari semua tempat bukan lagi hal yang langka di dataran tengah. Tindakan ini tentu saja dibenci oleh cukup banyak orang, namun karena kekuatan dari Hollow of Soul yang menakutkan, tidak ada banyak yang berani menentang mereka. Aula besar ini tidak kekurangan banyak ahli yang pernah melihat hantu tua Zaixing sebelumnya. Mata orang-orang ini mengungkapkan beberapa ketidakpastian setelah melihat lengan kosong dari hantu tua Zaixing. Cukup banyak ahli yang hadir dengan jelas menyadari kekuatan hantu tua Zaixing. Seorang bintang 5 dozun dan ia bisa dianggap sebagai ahli puncak bahkan di seluruh benua. Mereka pun bertanya-tanya mengapa salah satu lengan dari hantu tua Zaixing ini menghilang. Sementara itu, hantu tua Zaixing di udara juga merasakan arah tatapan ini. Ia pun segera menyapu pandangannya sebelum akhirnya ia terkejut dan berteriak dengan niat membunuh yang langsung bergema di seluruh aula. Ia tak menyangka bahwa Xiaoyan sebenarnya masih hidup. Tatapan di dalam aula besar tiba-tiba berubah ketika semua orang mendengar teriakan dari hantu tua Zaixing. Akhirnya mereka berhenti pada pemuda yang agak kurus di dalam aula. Sementara itu Xiaoyan hanya tersenyum di hadapan hantu tua Zaixing dan berkata bahkan jika hantu tua Zaixing masih hidup, bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mati? Mata hantu tua Zaixing langsung berubah menjadi merah darah ketika ia mulai berteriak. Ia segera berkata bahwa hari ini ia pasti akan membalaskan dendam atas penghinaan karena kehilangan lengannya. Teriakan marah dari hantu tua Zaixing ini juga menimbulkan suara yang menghirup nafas dingin. Banyak mata memandang ke arah Xiaoyan dengan tidak percaya. Lengan hantu tua Zaixing ini benar-benar patah oleh Xiaoyan. Di sisi lain, Feng Qing'er dan yang lainnya juga merasa sedikit tercengang. Pria tua berjubah hitam di sampingnya juga memiliki ekspresi yang agak tidak stabil. Matanya mengandung ketakutan tambahan ketika ia melihat Xiaoyan. Ia dengan jelas memahami kekuatan dari hantu tua Zaixing ini dan orang ini satu tingkat lebih tinggi darinya. Karena Xiaoyan memiliki kemampuan untuk mematahkan salah satu lengan hantu tua Zaixing, Xiaoyan pasti akan memiliki kemampuan untuk mengubahnya menjadi keadaan yang lebih menyedihkan. Senyum dingin melintas di wajah lelaki tua berjubah hitam sebelum akhirnya ia bergumam bahwa ia telah meremehkan bocah ini. Namun karena hantu tua Zaixing dengan Xiaoyan memiliki dendam, surga benar-benar membantu mereka saat ini. Sementara itu Tang Zhen yang berada di samping Xiaoyan juga menggunakan sepasang mata tercengang untuk melihat Xiaoyan. Hatinya benar-benar cukup terguncang karena pemuda ini benar-benar tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Sementara itu setelah teriakan marahnya terdengar, tubuh hantu tua Zaixing bergetar dan berubah menjadi asap hitam yang bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Tekanan doki besar dan kuat menyebabkan suara gemuruh muncul di sekitar kelompok Xiaoyan membentuk ruang melingkar kosong dan besar dalam prosesnya. Xiaoyan pun mengepalkan tangannya saat ia melihat hantu tua Zaixing yang menerkam dengan marah.
Tiga kelompok api surgawi segera muncul di depannya saat ia dengan dingin berteriak apakah hantu tua Jaising benar-benar tidak menginginkan lengannya yang lain. Suhu di dalam aula besar tiba-tiba naik ketika api surgawi muncul. Tubuh hantu tua Jaising yang bergegas ke depan pun seketika berhenti di udara. Ia secara bertahap memulihkan beberapa alasannya di bawah suhu tinggi ini. Ia sudah merasakan kekuatan lotus api itu sebelumnya. Oleh karena itu, hatinya secara naluriah merasakan ketakutan yang kaya ketika ia melihat Xiaoyan memanggil api surgawi. Selain itu, ia memiliki misi yang secara pribadi diberikan oleh kepala aula kepadanya untuk dipenuhi dalam perjalanan ke sisa-sisa kuno ini. Jika ada yang tidak beres, ia pasti akan dihukum berat kali ini. Hantu tua Jaising segera berpikir bahwa ada banyak ahli di sekitar bocah ini. Beberapa upaya akan diperlukan untuk menghabisinya. Jika ia terlalu lelah pada saat itu, kemungkinan besar ia tidak akan bisa bersaing dengan yang lain. Ada cukup banyak ahli di sini yang bahkan harus ia tangani dengan menggunakan semua kekuatannya. Setelah itu, matanya pun menatap tajam ke arah Xiaoyan, kemudian ia pun berbicara dengan nada yang padat. Ia berkata bahwa ia akan datang dan menghabisi Xiaoyan dengan benar begitu masalah sisa-sisa ini selesai. Xiaoyan pun tersenyum dingin sebelum akhirnya ia berkata bahwa ia akan menunggu hantu tua Jaising. Hantu tua Jaising pun menatap Xiaoyan dengan tajam dan ia melambaikan lengan bajunya sebelum akhirnya bergegas kembali. Setelah itu ia memanggil para ahli dari aula jiwa dan langsung mendarat di depan aula besar. Meskipun yang lain tidak senang dengan sikap sombong mereka, namun tidak ada yang berani berbicara banyak. Beberapa ahli yang lebih kuat dan faksi yang besar tidak mau menyinggung orang-orang ini yang berasal dari Hall of Soul pada saat ini. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menutup mata dan bertindak seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. Sementara itu, di sisi lain, Tianhuo Zunzi segera berkata bahwa hal ini akan merepotkan. Tak disangka hantu tua ini juga datang. Meskipun kehilangan satu lengannya akan mempengaruhi kekuatan hantu tua tersebut dan hal itu juga akan sedikit merepotkan. Menanggapi hal itu, dokter peri kecil pun tertawa sedikit sebelum akhirnya berbicara. Ia meminta semuanya untuk tidak perlu khawatir. Jika ia dapat melukai hantu tua ini dengan serius sekali, maka ia secara alami akan dapat melakukannya untuk kedua kalinya. Apalagi situasi di sini benar-benar rumit. Ketika Hall of Soul bertarung dengan para ahli lain dalam beberapa saat, para ahli dari Hall of Soul pasti akan menderita beberapa kerugian dan cedera. Hantu tua itu bahkan mungkin terjerat sampai ia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Sementara itu di sisi lain, King Lin dengan lembut bertanya kepada Zian apakah mereka memiliki dendam dengan orang-orang tersebut. Zian pun mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa itu adalah musuh besar mereka. Mereka juga akan menjadi musuh King Lin di masa depan. Jangan menahan diri saat bertarung nanti dan setiap orang yang King Lin bunuh itu bisa menebus kesalahannya sebelumnya. Zian pun segera menepuk bahu King Lin. Ia menganggap dirinya bergabung dengan grup lebih awal daripada King Lin. Oleh karena itu, kata-katanya juga tampak seperti orang yang lebih tua. Ini menyebabkan Xiaoyan dan yang lainnya tanpa sadar tersenyum. King Lin juga sedikit canggung, namun ia hanya bisa mengangguk dan dengan serius mulai berbicara. Ia berkata agar mereka bisa yakin kepada King Lin. Karena mereka adalah musuh dari Tuan Muda Xiaoyan, maka ia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Xiaoyan pun tanpa daya melirik kelakuan dari dua gadis ini. Setelah itu tatapan Xiaoyan pun menyapu bagian dalam aula besar sebelum akhirnya berhenti pada boneka patung batu di sekitarnya. Ia dengan lembut berkata agar mereka jangan terburu-buru melakukan apapun ketika segelnya dilepas. Mereka akan menjadi permasalahan jika kelompok Xiaoyan bertindak terlebih dahulu. Mereka semua mengerti bahwa siapapun yang mendapatkan harta karun itu akan segera menjadi musuh semua orang. Ada banyak ahli di dalam aula besar dan jika semua orang melepaskan telapak tangan, kemungkinan besar bahkan hantu tua Jaising akan segera memuntahkan darah dan dikalahkan. Setelah itu, mata Xiaoyan pun beralih ke sekitar gugusan cahaya yang menjadi semakin lemah. Tak lama ekspresi Xiaoyan pun berubah menjadi muram saat ia tiba-tiba berbicara. Xiaoyan berkata bahwa segel tersebut akan menghilang. Setelah suaranya terdengar, 10 kelompok cahaya tersebut pun benar-benar bergetar hebat. Dengan segera cahaya intens yang menyilaukan meletus dan di bawah cahaya yang intens ini, gulungan di dalamnya berubah menjadi banyak sinar cahaya yang keluar dari dalam kelompok cahaya. Seluruh aula langsung mendidih ketika gulungan ini keluar.
Pada saat yang bersamaan, boneka patung batu di sekitar meja juga tiba-tiba membuka mata mereka. Niat membunuh yang kaya menyebar pada saat ini yang terpancar dari tubuh mereka. Tak lama gugus cahaya pun menghilang dan 10 sinar cahaya berwarna berbeda muncul dari dalam. Terlihat sebuah gulungan dengan aura kuno menyebar dari dalam gulungan ini. Hal ini menyebabkan mata cukup banyak ahli menjadi merah berdarah pada saat ini. Setelah cahaya melonjak, teriakan tajam pun tiba-tiba bergema di tempat tersebut. Dengan segera gelombang demi gelombang doki padat yang kuat meletus di dalam aula besar. Banyak sosok seperti belalang saat mereka berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju gulungan cahaya tanpa mempedulikan nyawa mereka. Dihadapkan pada serangan yang banyak seperti ini, 10 sinar cahaya pun tampaknya memiliki kecerdasan mereka sendiri. Mereka benar-benar bisa berputar sendiri saat mereka terbang dan menghindari tangan besar yang bergegas mendekat. Kekacauan pun segera terjadi dengan ekspresi Xiaoyan yang sangat muram saat ia melihat situasi yang berada di luar kendali ini. Xiaoyan pun segera berteriak agar kelompoknya jangan menyerang terlebih dahulu. Tang Zhen yang berada di sampingnya pun sedikit mengangguk sebelum akhirnya mulai berbicara. Ia bertanya kepada Xiaoyan apakah ia pada saat ini dapat melihat gulungan mana yang merupakan keterampilan Do kelas Tian. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa 10 gulungan ini semuanya adalah item yang luar biasa. Mereka bahkan dapat dikatakan sebagai keterampilan Do atau metode Qi kelas tinggi yang pernah Xiaoyan lihat selama bertahun-tahun. Seseorang jelas telah melakukan sesuatu pada gulungan ini. Tidak mungkin mudah menangkap mereka dengan satu tangan. Tempat ini memang layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit doseng. Keterampilan Do dan metode Qi yang begitu kuat adalah hal-hal yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa faksi kuat. Tang Zhen pun segera tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa mereka akan bertindak secara individu nanti dan melihat apakah mereka bisa mendapatkan gulungan. Karena mereka telah datang ke peninggalan kuno ini, maka secara alami tidak boleh pergi dengan tangan kosong. Tak lama, sebuah jeritan sengsara yang tajam tiba-tiba terdengar dari dalam aula besar. Mata semua orang pun buru-buru melihat ke atas dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka bisa melihat bahwa boneka patung batu di sekitar kursi batu itu sebenarnya telah benar-benar terbangun pada saat ini. Gelombang demi gelombang aura membunuh yang luar biasa padat segera menyebar. Boneka ini mulai membunuh orang-orang sekitar mereka begitu mereka terbangun. Semua boneka ini memiliki kekuatan di tingkat dozun. Aura yang terbentuk ketika mereka menyerang bersama-sama sangat mengejutkan. Dalam sekejap, area dalam jarak 100 meter di kursi batu diwarnai oleh darah merah segar. Aroma berdarah yang kaya menyebar dan menyebabkan hati seseorang menjadi sangat terkejut. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya setelah ia melihat situasi ini. Semua boneka ini memiliki kekuatan di tingkat dozun. Saat ini mereka semua telah terlibat dalam pembantaian. Xiaoyan pun segera bergumam bahwa ini bukan boneka biasa. Masih ada beberapa kekuatan hidup yang tersisa di mata mereka. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyapu ke arah mata boneka. Tempat itu tidak memiliki lubang kosong seperti boneka lainnya. Sebaliknya, semacam keinginan membunuh yang sangat liar sedang membara di sana. Menanggapi hal itu, Tianhuo Zunji segera berkata bahwa ini adalah boneka manusia purba. Ia menggunakan metode khusus untuk mengekstrak jiwa seseorang ahli di dalam tubuhnya dan menyegelnya di dalam tubuh boneka. Dengan cara ini, boneka yang dibuat tidak hanya akan memiliki kesadaran, tetapi bahkan dapat menggunakan keterampilan Do. Mereka jauh lebih merepotkan untuk dihadapi dibandingkan dengan boneka biasa. Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas setelah mendengar hal ini. Xiaoyan pun melirik aula besar yang kacau sebelum akhirnya mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa ia akan bertindak pertama dalam beberapa saat dan melihat apakah ia bisa mengambil gulungan. Mereka semua tidak harus bertindak dan mereka tidak boleh serakah. Jika tidak, mereka hanya akan mengundang api dan membakar mereka sendiri. Semua orang pun mengangguk ketika mendengar teriakan dari Xiaoyan ini. Tak lama setelah mereka mengangguk, tiba-tiba sosok abu-abu bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat dari dalam kabut darah. Sebuah tombak panjang yang meneteskan darah segar menusuk secara eksplosif ke arah kelompok Xiaoyan. Ekspresi dokter peri kecil sedikit berubah saat ia melihat sosok abu-abu yang bergegas mendekat. Ia berteriak agar Xiaoyan berhati-hati karena itu adalah boneka manusia. Tubuhnya segera melintas dan ia muncul di depan Xiaoyan. Setelah itu, ia pun langsung bergegas ke depan dan memblokir boneka tersebut.
Doki yang besar dan perkasa keluar dari tubuhnya dengan garis yang indah ke segala arah. Selama dokter peri kecil memblokir boneka manusia ini, Xiaoyan pun telah mengambil kesempatan untuk dengan cepat mempelajari boneka tersebut. Sekarang Xiaoyan berada dalam jarak yang cukup dekat dan ia akhirnya dapat melihat bahwa permukaan boneka-boneka ini tampak tertutup oleh lapisan kain misterius berwarna putih keabu-abuan. Kain ini berkedip dengan kilau yang luar biasa. Selain lembut, ia juga memiliki kekuatan pertahanan yang cukup kuat. Bahkan serangan kekuatan penuh oleh seorang elit dojong tidak akan mampu merobek kain misterius semacam ini. Tak lama kekuatan spiritual Xiaoyan pun dengan cepat melonjak keluar di antara alisnya. Setelah itu ia memasuki tubuh boneka dengan kecepatan seperti kilat. Namun kali ini Xiaoyan benar-benar tidak beruntung. Xiaoyan bisa merasakan segel yang sangat kuat di tempat segel ditanam. Segel semacam ini pasti secara pribadi ditinggalkan oleh seorang elit doseng itu. Oleh karena itu, segel ini memungkinkan boneka manusia ini untuk tetap melaksanakan perintah yang telah diberikan dengan cermat bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia tidak bisa mengendalikan mereka. Segelnya benar-benar terlalu kuat dan ia yang sekarang tidak dapat menghapusnya. Xiaoyan pun segera menarik kekuatan spiritualnya dan menggelengkan kelapanya. Ia benar-benar merasa sedikit menyesal dan jika ia mampu menaklukkan boneka manusia ini, tidak akan ada lagi orang di dalam aula besar ini yang memiliki kualifikasi untuk melawannya. Tianhuo Zunzi dan yang lainnya sedikit kecewa, tetapi mereka sampai pada pemahaman setelah memikirkannya. Boneka manusia ini adalah pertahanan terakhir dari elit doseng. Akan terlalu tidak masuk akal jika mereka begitu mudah dikendalikan. Xiaoyan pun melirik ke arah dokter peri kecil sebelum akhirnya berkata bahwa mereka juga harus bersiap untuk bertindak. Xiaoyan akan bertanggung jawab untuk merebut gulungan tersebut dan mereka semua harus membantunya memblokir para ahli lainnya. Tianhuo Zunzi dan yang lainnya pun mengangguk setelah mendengar hal ini. Doki di dalam tubuh mereka diedarkan dengan cepat. Mereka sadar bahwa bukanlah tugas yang mudah untuk berhasil mendapatkan gulungan dalam situasi kacau ini. Setelah itu mata Xiaoyan pun menyapu udara sebelum berhenti pada sinar cahaya merah. Sinar cahaya sudah memiliki cukup banyak jejak darah di atasnya. Berdasarkan tebakan Xiaoyan, kemungkinan lebih dari 10 ahli telah meninggoy karenanya. Xiaoyan pun bergumam di dalam hatinya bahwa itu akan menjadi targetnya. Gulungan ini benar-benar merah cerah dan ada aura liar dan kekerasan menyebar darinya. Kemungkinan itu terkait dengan afinitas api dan paling cocok untuk Xiaoyan. Selain itu, dibandingkan dengan gulungan lainnya, ada lebih sedikit ahli yang mengerubungi tempat tersebut. Oleh karena itu, tingkat kesulitan dalam merebutnya juga akan berkurang. Mata Xiaoyan pun bergeser seiring dengan kilatan cahaya merah terang. Sesaat kemudian, sinar cahaya ini akhirnya muncul di area sekitar kelompok Xiaoyan setelah diblokir oleh banyak ahli. Teriakan tajam tiba-tiba terpancar dari mulut Xiaoyan ketika sinar cahaya tersebut memasuki area di sekitar kelompoknya dan meminta mereka untuk segera bertindak.